Assalamualaikum Pak. Izin sebelumnya HP saya rusak jadi nggak bisa absen Pak. Ya, nanti yang nggak bisa di akhir ya, dipanggil di Baik akhir. Pak. Baik, kita mulai ya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, bagi teman-teman yang belum bisa presensi nanti di akhir saja ya kita panggil. Kemudian untuk kelas lain yang menyusul ya, yang kemarin hari Rabu ataupun hari Selasa tidak ikut kelas dan bergabung di kelas RA, nanti juga akan dipanggil di akhir. Di hari ini kita belajar materi keempat ya, materi keempat di mata kuliah statistika ya, dengan judul adalah metode penentuan sampel. Yang akan kita pelajari adalah terkait dengan penjelasan mengenai populasi dan sampel ya. Meskipun kemarin sudah kita singgung sekilas terkait dengan populasi dan sampel, serta kita sudah pernah minggu lalu belajar tentang estimasi titik parameter, yang mana kita memperkirakan nilai parameter rata-rata, kemudian proporsi, dan satunya lagi adalah simpangan baku ya dari populasi dari data sampel yang diketahui. Nah, hari ini kita belajar tentang jenis-jenis sampelnya ya, jenis-jenis populasi dan sampel. Kemudian bagaimana metode sampling dan sampling errornya. Dan yang ketiga adalah bagaimana menentukan jumlah sampel dalam suatu penelitian ya. Oke, kita masuk ke definisi populasi ya. Populasi ini adalah kumpulan dari semua kemungkinan. Semua kemungkinan yang kita amati. Baik itu orang, benda, tumbuhan, atau objek lainnya ya, yang menjadi pusat perhatian kita. Nah, contohnya misalkan kita melakukan pengamatan terhadap pertumbuhan tanaman ya. Misalkan teman-teman membuat pupuk, kemudian menanam padi atau jagung ya di sawah atau kebun, kemudian menjadikan satu petak tanah sebagai objek penelitian, yang mana di dalam objek ini tentu akan ditanami tanaman sesuai dengan penelitiannya ya. Misalkan jagung ya sudah ditanami jagung semua di sini.
Ya, jadi mengetahui pertumbuhan dari tanaman jagung ya setelah diberikan pupuk tertentu, pupuk organik cair misalkan yang dibuat oleh teman-teman mahasiswa. Nah, keseluruhan yang ada di dalam kotak ini yang kita amati ya, lingkupnya secara keseluruhan itu disebut sebagai populasi ya. Disebut sebagai populasi. Jadi semua orang, benda, tumbuhan ataupun yang lain ya yang menjadi perhatian ya, jadi objek perhatian dalam suatu penelitian atau pengamatan. Atau misalkan di dalam kelas ya, di dalam kelas kita kuliah, kemudian teman-teman duduk sebagai peserta kuliah. Teman-teman sebagai peserta kuliah bisa juga dikatakan sebagai populasi ya, populasi mahasiswa statistika kelas RP ya, yang ikut kuliah statistika. Nah, dari situ nanti kita akan bisa membreakdown menjadi atau mengambil beberapa bagian yang kita sebut sebagai sampel. Ya. Nah, untuk populasi sendiri ini ada 2 kategori atau 2 jenis, yaitu populasi yang sifatnya terbatas atau jumlahnya terbatas, dan yang kedua adalah populasi yang jumlahnya tak terbatas atau tidak terbatas. Yang terbatas artinya populasinya terukur. Kita bisa tahu dengan pasti jumlahnya ada berapa. Seperti misalkan ini ya, kita menanam jagung di dalam suatu lahan ya, berukuran katakanlah 5 kali 6 meter misalkan. Ya, kita akan bisa menghitung ya, tinggal menghitung berapa banyak jagung yang ke arah panjangnya ya, kemudian berapa yang ke arah lebarnya. Tinggal kita kalikan, nanti kita akan tahu jumlah tanaman jagung yang ada di sini. Atau misalkan dalam kuliah ini ya, di kuliah ini saya bisa melihat ya, saya bisa melihat di apa namanya, Google Meet yang join itu ada 31 ya, ada 31, termasuk saya berarti 30 mahasiswa. Artinya populasi yang ada di kelas RP bisa dihitung, bisa kita tentukan jumlahnya, yaitu 30 mahasiswa yang hadir tadi. Nah, tapi ada juga populasi yang jumlahnya itu tidak terbatas. Kenapa bisa tidak terbatas? Karena jumlahnya ini berubah-ubah ya, bisa bertambah secara terus-menerus, ya. Bisa juga berkurang. Ya, contohnya misalkan kalau kita tingkatkan skala populasinya ke penduduk ya, penduduk Indonesia misalkan. Nah, penduduk Indonesia itu kalau kita melihat dari data BPS ya, penduduk Indonesia sekitar 240 juta. Angka pastinya itu akan sulit kita dapatkan ya. Karena tentu setiap hari ya, setiap hari kemungkinan ada yang meninggal, ada yang lahir di Indonesia ini gitu ya. Sehingga kita tidak bisa tahu pasti jumlahnya itu berapa, hanya perkirakan. Dan itu pun datanya di sensus 5 tahun sekali ya, per 5 tahun atau per 10 tahun. Sehingga kita tidak bisa tahu pasti berapa jumlah populasinya. Itu mungkin saja terjadi. Atau misalkan contoh lain ini ya, melihat peminat musik di Indonesia. Ya, peminat musik di Indonesia itu jumlahnya bisa bertambah, bisa berkurang, tergantung kondisinya, berubah-berubah setiap saatnya. Sehingga kita tidak bisa secara pasti menentukan berapa jumlah yang suka musik di Indonesia. Populasinya ada berapa tuh nggak tahu. Tapi kalau lingkupnya terbatas, kita bisa tahu jumlahnya ada populasinya terbatas. Oke. Nah, dari populasi tadi, kita tidak akan mungkin ya bisa atau tidak akan mungkin melakukan pengamatan secara keseluruhan. Misalkan ini populasi dari tanaman jagung yang ada di lahan ya, dengan ukuran 5 kali 6. Kalau teman-teman mengukur pertumbuhannya, tidak mungkin kita mengukur satu persatu tanaman ini kita ukur semua. Ya, tentu akan memakan waktu. Ya bisa saja, tetapi memakan waktu dan tenaga yang banyak ya. Bisa dibayangkan kalau jumlahnya ratusan batang kan, berapa lama harus mengukur tingkat pertumbuhannya, kemudian buahnya, jumlah daunnya dan seterusnya. Itu akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, maka kita akan mengambil atau bisa mengambil sebagian dari populasi ini, yang selanjutnya kita sebut sebagai sampel. Ya. Jadi sampel ini adalah bagian dari populasi.
bagian dari populasi yang menjadi perhatian lebih. Ya, kita ukur, yang kita amati lebih lanjut, itu adalah sampel. Contoh lainnya misalkan di kelas ya. Di kelas kemudian saya minta satu orang mahasiswa untuk maju ke depan. Nah, satu orang mahasiswa itu adalah sampel ya. Sampel dari teman-teman ya. Bagian dari teman-teman, bagian dari populasi kelas kelas RC, sorry. Dalam hal ini kelas RC. Nah, sampel sendiri itu ada 2 kategorinya. Yang pertama disebut sebagai sampel yang probabilistik atau probabilitas. Yaitu sampel yang anggota masing-masing populasi itu bisa dijadikan sampel, memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Contohnya tadi, saya minta salah satu mahasiswa kelas RC ini untuk mengerjakan soal. Nah, maka mahasiswa yang dipilih atau yang maju ya, itu bisa siapa saja, boleh siapa saja. Dan semua mahasiswa kelas RC punya kesempatan yang sama untuk maju. Maka itu adalah probabilistik. Ya, punya peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Jadi masing-masing anggota populasi itu punya peluang yang sama besar. Kemudian lawan dari probabilistik berarti adalah non-probabilistik. Artinya setiap anggota dari populasi itu tidak memiliki peluang yang sama, tidak memiliki probabilitas yang sama. Misalnya ya, masih terkait dengan teman-teman kelas RC, saya minta satu orang yang maju, tetapi harus yang cowok. Harus mahasiswa cowok yang maju. Karena mungkin yang cewek sudah maju duluan sebelumnya. Nah, maka kalau saya memberikan ketentuan tersebut, yang bisa maju hanya mahasiswa yang cowok. Yang punya kesempatan hanya mahasiswa yang laki-laki. Yang perempuan tidak punya kesempatan untuk maju pada saat itu. Itu namanya non-probabilistik. Jadi setiap anggota tidak punya kesempatan yang sama. Ada yang berkesempatan, ada yang tidak. Jadi ada kriteria tertentu yang ditentukan. Nah, ini tadi gambaran dari hubungan antara populasi dengan sampel populasi. Itu adalah keseluruhan dari objek pengamatan ya. Kalau sampel itu adalah bagian dari populasi yang kita amati atau kita perhatikan. Oke. Nah, metode penarikan sampel juga jadi ada 2 ya, karena sampelnya juga ada 2, probabilistik dan non-probabilistik. Maka metode penarikan sampel ini memberikan kesempatan yang sama untuk setiap anggota populasi, nah, ini namanya sampel yang probabilistik. Kalau yang tadi yang lawannya adalah yang tidak probabilistik atau non-probabilistik, maka setiap anggota dari populasi itu tidak memiliki peluang yang sama, peluangnya beda-beda. Ada yang berpeluang dan ada yang tidak. Jadi bedanya sebenarnya cukup mudah ya. Kalau yang probabilistik berarti semua orang, semua anggota populasi itu punya kesempatan yang sama untuk maju, untuk jadi sampel ya. Tuh. Tapi kalau yang probabilistik ada kriteria tertentu sehingga tidak semua anggota populasi itu berkesempatan jadi sampel. Nah, dari 2 kategori ini masih dibagi lagi ya. Untuk yang probabilistik itu ada 3 jenis. Pertama, itu adalah namanya penarikan sampel yang acak sederhana ya. Acak sederhana atau disebut sebagai simple random sampling. Simple ya, sederhana, acak ya. Jadi penarikannya sederhana dan acak. Tanpa memperhatikan aturan apapun ya. Ya, tanpa memperhatikan aturan apapun. Contohnya misalkan ya saya mau memeriksa tugas ya, tugas teman-teman misalkan di KCR. Ya, saya tidak terikat apapun, saya bisa memilih siapapun untuk saya periksa duluan ya. Untuk saya jadikan sampling duluan. Jadi tidak memperhatikan, oh saya ingin si A, si B, dan si C, tidak. Tapi saya bisa mengambil siapapun untuk dikoreksi duluan. Itu namanya penarikan secara acak dan sederhana. Tidak ada aturan apapun. Ya, sama seperti tadi teman-teman kalau disuruh mengerjakan soal ke depan, ya siapapun boleh berkesempatan untuk mengerjakan. Tidak ada aturan yang
mengikat ya, tidak ada aturan yang mengikat, boleh siapa saja. Nah, kemudian yang kedua, dari sampel probabilistik ini, ada jenis yang kedua yang disebut sebagai stratified random sampling. Ya. Sebenarnya pemilihannya masih acak, ya boleh acak, tetapi lebih terstruktur, ada strukturnya. Atau dibagi dulu menjadi apa namanya, bukan klaster sebenarnya, subkelas ya. Jadi dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dengan kriteria tertentu tapi ya, dengan kriteria tertentu. Misalkan ini ya, misalkan di dalam satu kelas ya, dalam satu kelas tentu kan ada laki-laki dan ada perempuan. Nah, kita bagi dulu nih, kita stratifikasikan. Oh, ini kelompok yang laki-laki, yang ini yang kelompok yang perempuan. Nah, dari masing-masing kelompok ini boleh kita ambil siapa saja untuk dijadikan sampel untuk maju ke depan. Misalkan butuh 2 orang untuk maju, satu laki-laki dan satu perempuan. Maka metode pemilihannya acak. Boleh siapa saja di antara laki-laki yang ada dan boleh siapa saja di antara perempuan yang ada untuk maju ke depan. Ya. Tetapi tidak boleh keduanya laki-laki dan keduanya perempuan. Jadi harus satu-satu. Seperti itu. Nah, kita kelompokkan dulu yang laki-laki, kemudian kita kelompokkan yang perempuan, baru kemudian salah satunya kita jadikan sebagai sampel ya masing-masing. Jadi dikelompok-kelompokkan dulu ya. Tidak hanya jenis kelamin misalkan. Misalkan teman-teman pengen penelitian itu apa? Peminat jenis kendaraan yang digunakan selama mudik lebaran misalkan. Oh, dari angkatan 2025 ya. Ini di klaster dulu ya untuk yang tinggal di Lampung misalkan ya. Kemudian ada yang tinggal yang rumahnya memang di Jawa ya. Kemudian di Sumatera tapi di luar Lampung. Dikelompokkan dulu berdasarkan asal daerahnya misalnya. Bisa juga ya. Kemudian diambil sampel untuk diwawancara. Kira-kira kalau pulang kampung itu naik apa? Itu bisa juga. Jadi di klaster dulu berdasarkan asal daerah. Dikelompokkan berdasarkan asal daerah. Jadi namanya stratified random sampling. Kemudian yang ketiga ada cluster. Nah, cluster ini lebih sederhana ya. Cluster ini mengelompokkan populasi menjadi kelompok yang lebih kecil, tetapi tidak harus sama jenisnya. Tidak harus spesifik kriterianya. Jadi tidak harus laki-laki dan perempuan dipisah, misalkan seperti ini. Kriterianya harus kelamin yang berbeda. Tapi bisa saja ya dalam satu kelas ada laki-laki dan perempuan. Kemudian kalau kita biasanya di kelas itu kan ada yang duduk di sisi kanan dan kiri ya. Di tengah itu kan biasanya jalan untuk dosen ke belakang ya, jalan-jalan ke belakang. Nah, membagi kelas menjadi 2 bagian, kiri dan kanan, itu termasuk kategori klaster ya. Jadi membagi tetapi tidak memperhatikan, tidak harus laki-laki yang di kanan, perempuan yang di kiri, itu tidak harus. Boleh bercampur, tetapi dikelompokkan menjadi kelompok yang lebih kecil, kelompok kiri dan kelompok kanan. Itu bedanya antara stratified dan cluster. Kemudian yang non probabilistik atau non probabilistik ya, ada 4 jenisnya. Yang pertama adalah sistematis ya, artinya penarikan sampelnya harus berurutan. Kemudian yang kedua ada kuota sampling ya, jadi penarikan sampel berdasarkan kuota yang ditentukan dengan kriteria tertentu. Jadi sistemnya kuota tapi punya kriteria tertentu. Kemudian yang ketiga adalah purposive sampling. Nah, ini purposive sampling ini penarikan sampel berdasarkan tujuan tertentu. Nah, tujuannya ini biasanya bermacam-macam. Yang ditentukan adalah tujuannya lebih dari satu. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian yang terakhir ada snowball. Snowball ini artinya berurutan. Seperti bola salju ya kalau menggelinding. Kan selalu ya berurutan ya. Berurutan. Namanya snowball sampling. Penarikan sampel secara berurutan. Oke, ini aku penjelasan lebih lanjutnya ya.
Untuk yang probabilistik, tipe yang pertama tadi adalah simple random sampling ya. Jadi memilihnya acak dan tidak ada kriteria apapun. Sederhana dan acak ya. Jadi bisa dengan sistem arisan misalnya kocokan ya. Siapa yang mau maju, nah dikocok dulu boleh. Ya, siapa yang keluar namanya itu yang boleh maju untuk mengerjakan soal misalnya. Atau bisa juga kalau di kelas itu biasanya menggunakan ini ya, spin wheel ya, spin wheel. Spin, siapa yang mau misalnya pembagian kelompok sih ya. Siapa yang menjadi anggota kelompok 1 di spin. Nah, maka waktu spin wheel itu siapapun punya kesempatan yang sama untuk keluar namanya ya, untuk jadi anggota kelompok 1. Tidak dibatasi oleh apapun karena memang ya dia nggak ada aturan apapun, simpel dan acak. Atau bisa juga dengan menggunakan metode tabel ya. Misalkan di sini ada tabel data-data mahasiswa, kemudian ingin diambil 4 mahasiswa ya untuk dijadikan asisten lab misalnya tanpa kriteria tertentu. Ini semuanya sudah memenuhi kriteria ya, yang mendaftar tinggal dipilih 4. Kalau tidak ada pertimbangan lain ya sudah, kita boleh acak saja. Misalkan ini saya ambil, saya tidak memperhatikan apapun, tinggal saya ambil saja. Seperti itu. Jadi pemilihannya adalah simpel atau sederhana dan acak. Bisa dengan penunjukan langsung seperti ini, bisa dengan spin wheel tadi ya, bisa dengan sistem seperti arisan ya, dikocok dulu, bisa juga. Kemudian yang stratified, nah ini stratified tadi mengelompokkan dulu berdasarkan subkelompok ya. Anggota populasinya ini dikelompokkan berdasarkan subnya ya. Oke, berdasarkan subnya. Jadi tadi bisa didasarkan pada asal daerah, jenis kelamin, ataupun yang lain ya, yang sama. Nah, ini contohnya, stratifikasi. Di sini ada 3 bentuk bangun datar ya. Ada oval, kemudian segitiga, dan juga ada persegi. Ya, jumlahnya tertentu. Mau diambil sebanyak 10 sampel dari populasi yang ada di dalam kotak. Nah, ini populasinya masih bercampur acak. Maka harus distratifikasi dulu, dikelompokkan dulu. Yang memiliki bentuk oval dijadikan 1, yang memiliki bentuk segitiga dijadikan 1, dan yang memiliki bentuk persegi juga dijadikan 1. Nah, maka masing-masing harus diambil sampel. Berapa sampel yang harus kita ambil untuk masing-masing kelompok? Kalau total sampel yang dibutuhkan adalah 10 buah. Maka kita bisa menggunakan prinsip proporsional ya. Ya, proporsional. Jadi artinya kalau yang populasinya sedikit, ya samplingnya ya sedikit saja. Tapi kalau yang populasinya banyak, maka jumlah sampelnya juga harus banyak. Kalau kita menggunakan prinsip proporsi, maka kita harus menghitung dulu nih, berapa jumlah populasi oval ya. Jumlahnya ada 5 ya. Kemudian yang segitiga ada 7. Kemudian yang persegi ada 12. Totalnya populasinya ada 24 ya. Nah, dari 24 ini mau diambil sebanyak 10 sampel. Secara proporsional, maka kita bisa menghitung bahwa ini 5/24 dikali 10. Inilah jumlah sampel yang akan diambil. Yang ini adalah 7/24 dikali 10. Kemudian yang kotak adalah 12/24 dikali 10. Ini setengah dikali 10, 5. Kemudian 50 bagi 24 itu 2. Ini pasti 3. Oke, kita jumlahkan totalnya adalah 10. Nah, jadi untuk yang oval kita ambil sebanyak 2 sampel ya. Kemudian yang segitiga kita ambil
sebanyak 3 sampel dan yang kotak kita ambil sebanyak 5 sampel. Lalu bagaimana cara mengambilnya? Nah, cara mengambilnya acak, boleh ya. Kita boleh mengambilnya acak ya. Karena tidak ada ketentuan kalau setelah distratifikasi. Makanya ini masih termasuk kategori yang sampel probabilistik. Setiap anggota oval ini punya kesempatan yang sama untuk jadi sampel. Yang kotak pun sama, ini siapa saja boleh. Yang mana saja boleh maksudnya. Misalnya seperti itu. Jadi tidak ada kriteria tertentu setelah distratifikasi. Nah, ini tabel saja perhitungan tadi proporsionalitasnya. Lalu bedanya ya tadi dengan cluster ya, antara stratified dan cluster. Kalau stratified itu punya kriteria tertentu untuk mengelompokkan berdasarkan bentuk yang sama misalnya. Tapi kalau cluster tidak. Jadi yang penting dibagi saja menjadi 3 bagian. Bercampur tidak ada masalah. Seperti tadi di dalam kelas, saya bagi menjadi 2 bagian kelompok ya. Kelompok sisi kanan dan kelompok sisi kiri. Itu termasuk adalah cluster. Kemudian saya minta 1 orang dari sisi kanan dan 1 orang dari sisi kiri untuk maju ke depan. Maka yang maju itu bisa siapa saja. Boleh keduanya laki-laki, boleh kedua-duanya perempuan, boleh laki-laki dan perempuan. Salah satu masing-masing laki-laki. Penting sudah saya cluster menjadi kelompok kiri dan kanan. Ini yang non-probabilistik. Yang pertama tadi adalah sistematis ya. Yang pertama adalah sistematis. Jadi harus berurutan ya, mengambil sampelnya harus berurutan. Misalkan ada kriteria tertentu ya, harus urutan abjad. Oke, berarti dari yang nama berawalan dengan huruf A misalnya. Maju yang urut abjad misalnya, urutan abjad. Yang boleh masuk berurutan abjad. Atau berurutan dari usia yang paling muda ya. Yang paling muda. Boleh juga. Yang penting harus berurutan. Namanya juga sampelnya adalah sistematis. Nah, kalau berurutan maka setiap anggota populasi itu kesempatannya nggak akan sama. Kalau kita urutkan dari yang abjad A misalkan, nama dengan awalan A, ya, maka yang awalan namanya M atau Z itu ya nggak bisa berpeluang untuk dijadikan sampel awal ya. Maka bisa jadi sampel yang paling terakhir ya, opsi yang paling akhir. Seperti itu. Jadi ini harus berurutan. Ya, bisa juga seperti ini. Kita kan seorang peneliti boleh saja menentukan sampel itu seperti apa. Yang penting kriterianya jelas. Kemudian yang kedua di probabilistik ada kuota sampling. Jadi pengambilannya itu sesuai dengan kuota yang kita inginkan sampai kuotanya terpenuhi dengan ciri tertentu. Nah, cirinya ya kita tentukan sendiri. Mungkin setiap penelitian akan punya kriteria tertentu yang spesifik. Boleh saja. Tetapi yang perlu dibatasi adalah jumlah kuotanya. Karena memang ini tipenya adalah kuota sampling. Kemudian yang ketiga ada purposive sampling. Sebenarnya kuota dengan purposive ini mirip ya. Tapi biasanya kalau kuota cirinya tertentu saja ya. Tapi kalau purposive ini ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi sekaligus. Ya. Contohnya ini misalnya, penelitian akan dilakukan terhadap 1.000 kepala keluarga di suatu rumah susun. Nah, jadi rumah susun yang penghuninya 1.000 kepala keluarga, ini akan diambil sampel untuk diwawancara misalnya. 50 kepala keluarga. Tetapi yang boleh dijadikan sampel itu yang kategorinya usianya itu 30 sampai 50 tahun. Kemudian penghasilannya antara 1 juta sampai 2 juta. Ya. Dan kemudian harus hanya memiliki 2 anak. Tidak boleh yang memiliki 1 anak atau 3. Jadi kriterianya cukup banyak ya, sehingga kita juga kalau penelitian seperti ini ya tentu
mencari sampelnya akan sulit. Jadi sampelnya sulit. Ya kalau teman-teman mungkin sering melihat ini ya, broadcast di media sosial atau di WA terkait sedang menyelesaikan skripsi tentang kepuasan penggunaan e-commerce ya. Kriterianya remaja usia sekian sampai sekian, atau setidaknya pernah berbelanja 2 kali atau 3 kali di e-commerce tersebut. Nah, silahkan isi survei berikut. Nah, seperti itu. Itu purposive sampling. Jadi sampel tapi banyak kriterianya ya. Dan itu pun harus diseleksi dengan benar ya. Kadang tidak masuk kriteria tapi ikut mengisi ya. Nah, itu seorang penelitinya yang harus bisa menseleksi ya, menseleksi. Dan seharusnya memang tidak di-broadcast seperti itu, tetapi memang dicari narasumber yang cocok gitu ya. Agar memang benar-benar sesuai dengan kriteria. Kalau di-broadcast seperti itu kan siapa saja bisa mengisi ya, bahkan anak-anak pun bisa mengisi. Dan kalau mengisi itu kan nggak ada nama, nggak ada ya mengisi usia sih, tapi kan usia juga bisa saja diisi sembarang gitu kan ya. Yang kalau kita kenal, kita tahu kriterianya jelas kan penelitiannya jadi lebih akurat. Purposive sampling. Kemudian ada snowball sampling ya yang terakhir. Nah, snowball sampling ini tadi berurutan ya. Jadi penarikan sampel dilakukan dengan menentukan sampel pertama dulu. Baru kemudian sampel berikutnya ini didasarkan pada informasi dari sampel pertama terus sampai dengan berikutnya. Contohnya misalnya nih kita pengamatan apa ya? Teman-teman aja lah ya 2025, angkatan 2025 ya. Itu jumlahnya ada berapa? 130 misalnya siswanya. Dari 130 ini kita sampling dulu, disampling dulu misalkan diambil berapa ya? Katakanlah 30 ya. 30 laki-laki ya, mahasiswa laki-laki. 30. Tentu jumlah mahasiswa laki-laki lebih dari 30 ya di angkatan 2025. Nah, kita katakan seperti itu. Jadi diambil hanya 30 saja. Kemudian dari 30 ini yang laki-laki, ini mau diambil sampel lagi. Ya. Diambil sampel lagi untuk laki-laki yang apa namanya? Misalkan suka main game ya, suka main game. Suka main game. Ya, suka main game. Misalkan kita ambil berapa? 10 ya, 10 sampel. Nah, kemudian dari 10 yang suka main game, kita ambil lagi sampel. Ya, misalkan 5 sampel. Tipenya yang gamenya adalah game online ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk mengambil 5 sampel yang suka game online ya, laki-laki yang suka game online di angkatan 2025, itu melalui beberapa tahapan. Dan tahapan berikutnya itu ditentukan oleh hasil dari tahapan sebelumnya. Karena berurutan. Ini namanya snowball sampling. Jadi tidak bisa kita langsung ngambil di sini 5 orang yang suka game online siapa? Oh, pada angkat tangan kemudian kita ambil langsung. Nah, itu bukan snowball sampling. Itu masuk kuota sampling. Oke, kalau ini harus diambil secara berurutan. Nah, itulah jenis-jenis metode penarikan sampel. Ada yang probabilistik dan ada yang non probabilistik. Nah, lalu setelah kita memilih sampel, tentu kita harus menguji ya, apakah sampel yang kita pilih itu benar atau tidak ya, mendekati kebenaran atau tidak. Menyimpangnya seperti apa? Namanya sampling error. Yaitu dengan menghitung selisih antara rata-rata sampel dengan rata-rata populasinya. Sampel dikurangi rata-rata populasi. Semakin kecil sampling error, maka semakin mendekati kebenaran sampelnya ya, semakin mendekati kebenaran sampel yang kita. Nah, sebagai contoh misalnya
teman-teman ada melakukan penelitian ya, untuk mengetahui IPK rata-rata angkatan 2025. 2025. Masih terkait teman-teman saja biar lebih mudah membayangkan. Jadi dari angkatan 2025 ini ingin diketahui rata-rata IPK-nya berapa. Ya. Maka ini dari 130 mahasiswa diambil sampelnya 13 misalnya, 13 mahasiswa untuk diwawancara. Berapa? Oh, ternyata dari sampel 13 ini rata-ratanya ya, rata-rata IPK ke-13 mahasiswa yang dijadikan sampel itu adalah 3,2 misalnya, 3,26. Oke, totalnya 3,2. Nah, kemudian ketua kelas ini meminta data misalnya ke prodi ya, melalui Bu Reni sebagai fokus kendali mutu ya. Beliau melihat di Siakat, oh ternyata di angkatan 2025 secara keseluruhan dari 130 ini rata-ratanya itu adalah katakanlah berapa 3,18. Oh berarti penelitian yang kita teman-teman mengambil 13 mahasiswa untuk diwawancara ini representatif karena selisihnya tidak terlalu jauh dengan rata-rata yang sebenarnya ya rata-rata populasi. Jadi sampling error-nya hanya berapa ini 3,2 dikurangi 3,18 ya. 0,02 ya. Sampling error-nya 0,02. 3,2 dikurangi 3,18. 0,02. Selisihnya kecil. Berarti 13 orang yang dijadikan sampel sudah tepatnya. Tetapi kalau misalnya ternyata hasil di sini katakanlah 3,5 misalnya. Oh, berarti ada kesalahan dalam mengambil sampel. Mungkin kurang acak atau hanya teman-temannya yang diketahui PK-nya tinggi yang jadikan sampel. Itu tidak boleh juga. Sehingga nanti sampling error-nya akan tinggi. Jadi kalau mengambil random ya kemungkinan akan bisa dapat sampling error yang rendah. Itu untuk mengetahui apakah sampel yang kita ambil itu representatif atau tidak. Contoh lainnya misalnya ini. Di sini ada beberapa bank daerah ya. Bank daerah ini melaporkan ya keuntungannya dalam 1 tahun katakanlah ya, selama tahun 2015 dalam satuan miliar rupiah. Ada Bank DKI Jakarta, kemudian Jogja, Kalimantan Barat, Jawa Barat, dan Sumatera Barat. Dalam miliar rupiah seperti ini. Kemudian Bank Indonesia ini ingin mengambil 2 sampel saja. 2 sampel bank. Kira-kira mana yang harus diambil agar sampling error-nya itu kecil. Agar kesalahan dalam pengambilan sampelnya itu kecil. Kalau kita sebagai peneliti ya, kita bisa mempertimbangkan beberapa hal. Ya, pertama, kalau kita melihat data seperti ini, kita bisa memilih nilai yang paling besar dan yang paling kecil. 2 nilai ya. Nilai yang paling besar 1, nilai yang paling kecil 1. Kalau kita mengambil awal yang paling kecil dan yang ujung yang paling besar, tentu rata-ratanya kemungkinan akan ada di tengah. Sesuai dengan rata-rata keseluruhan 5 bank. Itu bisa kita ambil. Atau yang kedua, kita bisa mengambil nilai yang medium ya, yang tengah-tengah. Ya, nilai yang labanya itu di tengah. Misalnya kalau kita mengambil yang terendah dan tertinggi, kita akan mengambil Jogja dan Sumatera Barat ya untuk dijadikan sampel. Ini kalau mengambil yang terendah dan tertinggi. Tapi kalau kita mengambil misalnya yang medium ya, kita akan memilih yang mana yang medium. Mungkin ya, Kalbar ya, dan DKI boleh, atau dengan Jawa juga boleh. Nah, seperti ini. Kemungkinan opsinya seperti ini.
Nah, untuk melihat apakah pilihan kita benar atau tidak, ya tentu kita harus membuat semua kombinasi bank ini ya, kombinasi 2 bank dari 5 bank yang ada. Ya, jadi kita bisa membuat kombinasi, misalkan kalau kita mengambil DKI dengan Jogja, boleh saja ya, DKI dengan Kalbar, DKI dengan Jabar, atau DKI dengan Sumatera Barat. Atau yang lain ini, DKI dengan Jogja, oh bukan DKI dengan Jogja sudah ya, yang kedua berarti ya, Jogja dengan Kalbar kan bisa juga, Jogja dengan Kalbar, Jogja dengan Jabar, atau Jogja dengan Sumatera Barat. Atau mana lagi? Oh ini, Kalbar dengan Jabar, Kalbar dengan Sumbar juga boleh. Atau Jabar dengan Sumbar juga boleh. Ya, jadi ada berapa itu? 4, 3, 3, 10 ya. Ada 10 kombinasi yang bisa kita hasilkan dari kombinasi 2 bank, dari 5 bank yang tersedia. Kalau kita kombinasikan, bagaimana sampling errornya dari masing-masing kombinasi itu? Ini kombinasinya ada 10. Nah, ini adalah 10 kombinasi yang bisa kita ambil. Yang pertama tadi ya, kalau kita mengkombinasikan antara DKI dengan Jogja sebagai sampel. DKI dengan Jogja ya. Rata-ratanya 61,5. Nah, sampling errornya 12,7. 12,7. Kemudian terus selanjutnya sampai dengan yang terakhir, kita kombinasikan antara Jawa Barat dengan Sumatera Barat ya. Ini kita dapat errornya 17,8. Nah, dari sampling error yang ada, kita bisa melihat bahwa oh ternyata kombinasi yang nomor 2 ini, kombinasi nomor 2 ya, dan nomor 3 ini adalah kombinasi yang terbaik. Atau yang kalau kita jadikan sampel, ini adalah sampel yang terbaik. Jadi yang nilainya yang medium tadi ya, antara DKI dan Kalbar itu tepat kalau kita jadikan sebagai sampel. Ya, tetapi kalau kita mengambil kombinasinya yang tertinggi tadi ya, DKI dengan Sumbar ya, nomor 4, ini errornya akan sangat besar. Sangat jauh berbeda dengan data keseluruhan yang ada di kelima bank tersebut. Seperti ini cara menghitung sampling error dari kombinasi yang ada. Oke. Ada yang bertanya dulu sampai sini, sampai sampling error? Semoga cukup jelas ya. Selanjutnya kita ke lanjutnya. Selanjutnya adalah distribusi sampel rata-rata dan proporsi ya. Sampel rata-rata dan proporsi. Di sini kita contoh soal saja langsung. Kita diminta menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan data masih terkait dengan bank ya, ROA. Suatu bank, ada 5 bank di atas ya, Lipo, BRI, Maybank, Jateng, dan BTPN. Masing-masing memiliki nilai ROA. Ya, Lipo itu 2, BRI 4, Maybank 6, Jateng dan BTPN juga 4. Ya. Kita diminta untuk menghitung rata-rata populasi. Rata-rata populasi ya kita mudah ya, kita tinggal jumlahkan saja ini. 6, 12, 20 ya. Dibagi 5, 4 berarti. Nah, rata populasinya adalah 4. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk menghitung rata-rata sampel. Kalau mau ditarik 2 sampel dari 5 bank yang ada. Nah, kita seperti tadi, menghitung rata-rata dari kombinasi yang bisa kita hasilkan. Kombinasi 2 terhadap 5. Tadi ada 10 kombinasi ya. 10 kombinasi yang bisa kita hasilkan. Tinggal kita hitung rata-ratanya saja. Lalu yang C diminta untuk membuat distribusi sampel dan diagram poligonnya. Kemudian yang terakhir adalah disuruh untuk menghitung standar deviasinya. Oke, untuk rata-rata populasi kita sudah menghitung jumlahnya 4 rata-ratanya. Nah, seperti ini cara menghitung rata-rata populasi. Kemudian membuat kombinasinya 2 dari 5
kita akan punya 10 kombinasi. Nah, inilah kombinasinya. Yang pertama ada LiPo dengan BRI. Kalau kita kombinasikan ROA-nya, yang kita jumlahkan, kita bagi 2, kita dapat rata-ratanya 3. Terus sampai dengan kombinasi yang terakhir, Jateng dengan BTPN. Rata-ratanya adalah 4. Nah, kita sudah bisa menghitung rata-rata dari masing-masing sampel ya. Berapa rata-ratanya? Ya kita tinggal jumlahkan, kemudian bagi 10 ya. Bagi 10. Kenapa dibagi 10? Karena ada 10 kombinasi. Itu rata-rata sampel. Jadi dari hasil perhitungan tadi, rata-rata populasi dengan sampel ternyata sama ya, 4. Rata-rata populasinya 4, rata-rata sampelnya juga. Maka dapat disimpulkan bahwa parameter ini sama dengan nilai statistiknya. Kemarin ingat kembali pertemuan ketiga ya, yang disebut sebagai parameter adalah miliknya populasi ya. Disebut sebagai statistik adalah miliknya sampel. Baik itu rata-rata, proporsi, ataupun simpangan. Bagaimana distribusi sampelnya? Ini kalau untuk yang populasi, tadi kita sudah lihat bahwa yang memiliki ROA2 itu hanya 1 ya, 1 bank. Kemudian yang memiliki ROA4 ada 3, dan yang memiliki ROA6 itu ada 1 bank. Atau kalau kita buat persentase, ya ini 20%, yang ROA-nya 2 ya. Kemudian yang ROA-nya 4, ini 60%. Kemudian yang ROA-nya 6 itu 20%. Lalu untuk yang sampel ya, sampel ini kita hitung ya, yang memiliki rata-rata ROA 3 ada berapa? Memiliki ROA 3 ternyata ada 3. 1, 2, 3 ya. Yang ROA-nya 3 itu ada 3 sampel. Kemudian yang ROA 4 itu ada 1, 2, 3, 4, ada 4. ROA 5 itu ada 3. Ini distribusinya ya. 3, 4, dan 3. Atau kalau kita buat persentase, ini berarti 30% ya, karena 3/10. Kemudian yang 4, 40%. Kemudian yang ROA-nya 5, 30%. Nah, dari data yang ada di dalam tabel, baru kita bisa memplotting. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ROA untuk yang populasi ya, yang ROA-nya 2 itu ada 20%. Yang ROA-nya 4 ada 60% di sini ya. Kemudian yang ROA-nya ada 6 ada 20%. Untuk yang sampel, tadi berapa saja? 3, 4, 5. Oh, 3 harusnya nih. 5. Jadi yang ROA-nya 3 itu ada 30%, yang ROA-nya 4 ada 40%, dan ROA-nya 5 ada 30%. Kalau kita lihat grafiknya, yang sampel lebih landai ya, lebih landai dibandingkan yang populasi. Tetapi nilai rata-ratanya sama, ada di tengah ya. Nilai puncaknya itu tetap sama-sama. Seperti hitungan kita tadi, nilai rata-rata populasi dan sampel adalah 4. Dan kemudian diminta untuk menghitung standar deviasi untuk populasi maupun sampel. Untuk populasi ini rumusnya yaitu akar dari penjumlahan kuadratik dari selisih data ke I ya, data ke pertama, kedua, dan seterusnya dikurangi rata-rata populasinya. Contohnya ini ya, X-nya itu tadi ROA-nya itu untuk yang populasi bank tadi ada 2, 4, 6, 4, 4 ya. Seperti ini. Kemudian rata-rata populasinya adalah 4 nih. Kita kurangkan saja X dengan mu ya. 2 dikurangi 4, ini minus 2. 4 dikurangi 4, 0. 6 dikurangi 4, 2. Dan seterusnya sampai terakhir. Baru kemudian kita kuadratkan karena ingin dikuadratkan. Lalu dijumlahkan karena nilainya sigma. Ya. Nilainya 8. Nah, 8 kemudian kita masukkan ke persamaan ya. 8 dibagi
N-nya ada berapa? Jumlah datanya ada 5. Berarti akar 8/5 adalah 1,3. Ini standar deviasi dari populasi. Lalu dengan cara yang sama menghitung standar deviasi dari sampel, yaitu akar penjumlahan kuadrat dari data ke I ya, pertama, kedua, dan seterusnya dikurangi rata-rata sampel. Kebetulan rata-rata sampelnya sama dengan rata-rata populasi, yaitu 4. Dibagi dengan N-1. Kalau yang sampel, pembaginya adalah N-1. Kalau populasi, pembaginya adalah N. Ya sudah, tinggal kita hitung rata-rata ROA dari sampel yang kita buat kombinasi tadi kan ini. Ya. 3 dikurangi 4 minus 1, 4 dikurangi 4, 0, 3 dikurangi 4 minus 1, dan seterusnya sampai yang terakhir 5 dikurangi 4, 1. Lalu setelah itu dikuadratkan ya, kita dapat data yang di sebelah kanan, ini hasil kuadratik yang tabel ini. Kemudian dijumlahkan, totalnya 6. Kemudian dimasukkan ke persamaan. Berarti akar 6 dikurangi 10/1. 10-nya dari jumlah data yang ada di sini, ada 10 buah kombinasi. Jadi akar 6/9 atau akar 0,67, yaitu 0,82. Inilah standar deviasi dari sampel. Jadi kita sudah bisa menentukan jenis-jenis sampel, sampling error, dan distribusi sampel. Lalu yang subbab yang terakhir adalah berapa jumlah sampelnya. Kalau kita melakukan penelitian, khususnya yang penelitian deskriptif tentang survei kepuasan pasar, kemudian survei terhadap hedonik ya, kesukaan terhadap makanan. Itu kan penting juga kalau kita melakukan riset tentang pangan, ingin tahu bagaimana respon pasar, kita harus mensurvei pasar. Ya, berapa jumlah sampelnya yang cocok? Nah, ini ada beberapa ketentuan atau kriteria menurut beberapa peneliti. Oke, yang pertama menurut Roscoe ya, Roscoe 1795. Jadi Roscoe ini memberikan panduan tentang ukuran sampel. Yang pertama itu kalau secara umum ya, secara umum itu jumlah sampelnya itu yang baik untuk suatu penelitian itu 30 sampai 500. Jadi rentangnya cukup lebar memang. Jadi kita bisa memilih antara 30 sampel sampai dengan 500 sampel. Nah, ini biasanya nanti ada kriteria lebih ketat lagi. Untuk yang jumlah populasinya sekian ratus ribu, itu sampelnya harus berapa. Tapi secara umum nilainya 30 sampai 500. Kemudian jika sampelnya dibagi menjadi sub kelompok yang diklasterin, klaster seperti tadi, itu tetap aja setiap klaster harus minimum juga 30 kelompok, 30 sampel. Lalu yang ketiga, kalau untuk penelitian yang multivariat ya, regresi ganda, kita melibatkan banyak variabel, misalkan mengkaji pengaruh temperatur, kemudian katalis, kemudian pengadukan terhadap reaksi kimia ya, itu 10 kali lipat dari jumlah variabelnya. Jadi kalau mengamati tiga variabel ya, paling enggak ada 30 percobaan, 30 sampel percobaan. Ya kalau kita menggunakan factorial design saja, sampel yang kita butuhkan kan 3 pangkat 3 ya, 27 ya, 27 sampel. Belum nanti setiap sampel harus kita ulangi kan, harus kita ulangi. Jadi harus lebih dari 10 kali lipat. Kemudian yang keempat, untuk penelitian eksperimental sederhana dengan kontrol eksperimen yang ketat ya. Jadi ada batasan yang ketat, kita benar-benar bisa menjaga kondisinya. Nah, itu boleh diperkecil jumlahnya. Antara 10 sampai 20 sampel. Kemudian ada lagi menurut G dan Thiel, ini kalau untuk penelitian yang deskriptif, ini jumlahnya 10% dari populasi. Seperti tadi, kalau mahasiswa 2025 ada 130, kita ambil 13 mahasiswa untuk diwawancara, nah itu sudah 10%. Ya.
Seperti itu. Kemudian ada untuk penelitian yang korelasional ataupun yang kausal, saling membandingkan, maka setiap grupnya itu harus minimum 30 subjek atau 30 sampel. Dan untuk eksperimen di lab ya, itu setiap kelompok penelitiannya, setiap kelompok yang diteliti itu juga minimum adalah 15 subjek atau 15 sampel. Ini menurut Guy dan Dale. Atau ada yang lebih ini lagi, apa namanya, kuantitatif lagi ya, berdasarkan jumlah populasinya. Krejci dan Morgan ini menyusun untuk tingkat kesalahan 5%. Dia optimis kalau kita menggunakan panduan ini, tingkat kesalahannya 5%. Contohnya misalkan ada berapa? Oh, 130 ya, 130 mahasiswa. Ternyata sampelnya itu yang benar bukan 13. Ternyata menurut Krejci dan Morgan kalau tingkat kesalahannya pengen 5%, sampelnya harus 97. Cukup banyak sampelnya. Nah, terus bertambah ya misalkan ada sampelnya populasi 1000, sampelnya 270. Kemudian kalau 1 juta, sampelnya 380. Ini menurut penelitian dari Krejci dan Morgan. Dia sudah memberikan panduan untuk penelitian yang sifatnya deskriptif ya, survei. Ini untuk tingkat ketelitian 5%, teman-teman bisa melihat di tabel tersebut. Ada lagi Ishak dan Mikael ya. Ishak dan Mikael ini malah lebih teliti lagi. Mau persen kesalahannya 5%, 10%, atau 1%. Cara membacanya sama seperti Morgan tadi. Misalkan kita punya 1000 populasi, berapa sampelnya? Kalau mau tingkat kesalahannya 1% ya berarti 399. Kalau mau 5%, 258. Kalau 10% sudah cukup, ya 213 sudah cukup. Seperti itu cara membaca tabel dari Ishak dan Mikael. Ada lagi menurut Yon ya 1999, ini berdasarkan populasi juga, tapi tidak diketahui tingkat kesalahan. Harus dihitung sendiri margin errornya berapa. Ya, untuk populasi antara 0 sampai 100, ini semuanya harus dijadikan sampel, nggak boleh dipilih. Kalau lebih dari 100 sampai dengan 1000, 10% diambil. Ya, seperti tadi 130 berarti diambil 13. Kalau lebih dari 10.000, ini diambil 1%. Misalnya teman-teman ingin mensurvei mahasiswa ITERA kan, lebih dari 10.000 ya, 25.000 misalnya. Diambil 1%. Berarti butuh berapa? 250 ya, 250 mahasiswa untuk disurvei. Ada lagi menurut Slovin ini menggunakan persamaan. Jadi nilai errornya ini bisa kita tentukan batasan errornya. N kecil ini menunjukkan jumlah sampel yang dibutuhkan, N besarnya adalah jumlah populasi. Misalnya kita punya berapa? 1000 ya, 1000 populasi. Persen errornya boleh 10%. Berapa jumlah sampelnya? Kita tinggal hitung. Ini 1000 dibagi 1 plus 1000. 10% itu kan 0,1 ya. Pangkat 2. 1000. 1 plus 1000 ini berapa? 0,01. 10 ya. 1000 per 11. Berapa nih? Sekitar berapa? 90-an ya. 1000 bagi 11. 91 ya. 91 sampel. Nah, maka butuh 91 sampel kalau ingin tingkat kesalahannya 10%, kemudian menurut metode Slovin. Nah, seperti itulah kita menentukan sampel kalau penelitiannya deskriptif. Tapi kalau kita penelitian di lab, nah itu
menggunakan desain eksperimen, yaitu akan dijelaskan oleh Pak Wisnu menggunakan software. Sebenarnya sama saja nanti, hasilnya kurang lebih ya mirip-mirip. Kalau kita menggunakan factorial design pun hasilnya seperti tadi, paling enggak 10 kali lipat dari variabel yang kita mau. Oke. Yang lainnya menentukan ukuran sampel ya. Ini kalau tidak diketahui populasinya bagaimana? Tadi kan ada populasi yang jumlahnya tidak terbatas. Tentu kita tidak tahu pasti jumlahnya berapa. Nah, bagaimana cara menentukan sampelnya? Kita menggunakan rumus ini boleh, yaitu jumlah sampel itu adalah Z, ya Z ini adalah distribusi normal yang diperoleh dari tabel. Seperti minggu lalu cara membacanya. Pada saat alfa berdua. Kemudian standar deviasi dari populasinya, dan E ini adalah alfa ya, atau error. Ini boleh alfa boleh. Kita hitung saja. Mau tingkat percayaannya berapa persen, atau errornya berapa persen yang diizinkan. Tapi syaratnya harus standar deviasinya diketahui. Kalau standar deviasinya tidak ada, kita ke cara yang selanjutnya, menggunakan proporsi. Menggunakan proporsi. Yaitu ya, jumlah sampel itu adalah proporsi dikali dengan satu min proporsi dikali dengan distribusi normal saat alfa per 2, dan ini ada nilai alfanya atau nilai error. Contohnya ini, sebuah klub ingin memperkirakan proporsi anak-anak yang memilih sepak bola sebagai hobi. Jika klub ingin memperkirakan berada pada kisaran 3% dari proporsi populasi, berapa anak yang perlu mereka hubungi? Nah, jadi nggak tahu sebenarnya populasinya ada berapa anak-anak di dalam suatu kelompok tersebut. Tapi si klub ini pengen paling tidak 30% anak-anak ini memilih sepak bola sebagai hobi dengan tingkat kepercayaan 95%. Tentu kalau tingkat kepercayaan 95%, alfanya kan menjadi 5% ya, error atau 0,05. Maka alfa per 2-nya 0,025. Tentu kita harus mencari Z ketika alfa per 2 atau Z ketika 0,025. Ini di tabel didapatkan nilainya adalah 1,65. Sudah, kita tinggal masukkan saja proporsinya 30%, 0,3, ini 3, Z-nya 1,65 dan alfanya 0,05. Maka klub tersebut membutuhkan setidaknya 229 anak untuk dihubungi ya, untuk ditanyai terkait dengan hobinya, apakah sepak bola atau hobi yang sebenarnya nggak tahu jumlah proporsi aslinya berapa, tapi jumlah populasi aslinya berapa, tetapi yang diketahui adalah proporsinya. Proporsi yang diinginkan untuk menyukai sepak bola. Kemudian contoh lainnya, studi memperkirakan proporsi kota yang memiliki UMKM. Peneliti ingin margin error-nya 10% atau tingkat kepercayaannya 90%. Dan diperkirakan 50% populasi itu memiliki UMKM, jadi setengahnya itu punya usaha mikro kecil menengah. Ya sudah, kita tinggal hitung saja proporsi 50% ya. Kemudian alfanya 10% atau 0,1. Sehingga alfa per 2-nya adalah 0,05. Z ketika alfa per 2 atau Z ketika 0,05 itu kalau di tabel 1,26. Ini teman-teman bisa cek tabel yang sudah saya kirimkan ya, tabel C, Z, dan T. Tabel Z dapatnya 1,26. Sehingga kalau kita hitung jumlah yang harus disurvei apakah benar memiliki UMKM atau tidak, itu paling enggak adalah 41 populasi, 41 orang. Oke, itu demikianlah cara-cara untuk menghitung jumlah sampel dalam suatu penelitian. Dan khususnya penelitian yang sifatnya deskriptif. Tapi kalau yang penelitian eksperimen di lab, kita bisa menggunakan software. Bisa menggunakan factorial design, kemudian respon surface metodologi, atau yang. Oke, ada yang ingin bertanya untuk materi kita
minggu keempat ini terus silakan kalau ada pertanyaan sambil menunggu kita tadi cek presensi ya, sambil menunggu teman-teman kalau ada yang bertanya. Kelas RC banyak yang belum bisa. Ada Karista Masyur. Karista hadir. Tidak ada Rafa Desya. Belum ada Naila Shiva. Hadir, Pak. Oke, Naila Shiva hadir. Amara Akila. Belum ada. Hanin Nurkhairina. Hanin hadir. Ada Gordon Friendly Sitanggang. Ada juga Nyimas Anissa Dwi Putri. Ada juga Muhammad Farhan. Tidak ada. Aldito tidak ada. Aldito Katrina Tumpas. Oh, Katrina hadir ya. Ja'far Hadir Pak, saya ada. pakai HP teman Pak, soalnya HP saya rusak Pak. Oh ya, Immanuel Sinabela. Ya, hadir. Oke, ada yang belum dipanggil? Mungkin kelas lain? Nabila Muti, kelas apa Nabila Muti? Bapak Halo, mohon Pak. izin kelas RA, Pak. RA ya. Nabila. Bapak, mohon maaf, suara saya tadi hilang, Pak. Saya Katarina Siapa? Dompas, RC, Pak. Sudah Katrina sudah. Silakan dicek ya yang sudah saya contek. Ada lagi yang belum? Makasih, Bapak. Ya, ada lagi yang belum kelas RC? Saya Pak Muhammad Raka Raditya. Raka Raditya ya. Iya, Muhammad Raka Raditya kelas RC Pak. kok tidak ada namanya ya? Dia di agak bawah itu Pak. NIM berapa belakangnya? 141 Pak. 141 ya. Itu ya. Tidak ada NIM 141. 125 280 141 ya. Iya Pak. Sudah cek siakatnya? Benar di kelas RC? Soalnya nggak ada nama. Atau sudah absensi mungkin coba. Kenapa sih?
Oh, sudah presensi kok, sudah presensi Raka. Ada lagi? Oh iya Pak, makasih Pak. Sudah presensi. Berarti yang tidak ada cukupannya ini ada Karista, Rafa, Amara, Hanin, Gordon, Nyimas, Muhammad Farhan, Aldito, Immanuel. Oke. Ada lagi yang belum? Semua ya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Jadi materi kita di minggu keempat tidak terlalu berat ya.